Selamat pagi, Bu Bidan. Selamat pagi, Bu. Mari, Bu, silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bidan. Ibu, perkenalkan nama saya Litvin. Saya bidan yang bertugas di puskesmas ini pada pagi hari ini. Baik, Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ratna, Ibu Bidan. Baik, Ibu Ratna. Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif. Mungkin sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa saja itu ASI eksklusif. Tidak ada, Ibu Bidan. Baik. ASI eksklusif Ibu adalah bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, mineral sampai bayi tersebut berusia 6 bulan. Baik, Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif sebagai nutrisi, ASI eksklusif meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan, dan ASI eksklusif meningkatkan jalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Baik, Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan zat kekebalan dalam ASI eksklusif. Yang pertama, faktor bifidus. Untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Yang kedua, laktoferin. Untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, anti alergi. Yang keempat, mengandung zat antivirus polio. Yang kelima, membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya, Ibu, saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI. Mungkin sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa saja jenis-jenis ASI. Baik, Ibu, jenis-jenis ASI itu, Ibu, yang pertama kolostrum. Merupakan cairan yang pertama kali keluar kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan ASI matur. Yang kedua, diskresi hari pertama sampai ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Yang ketiga, merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Yang keempat, Ibu, lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Yang kedua, Ibu, ASI masa peralihan. ASI masa peralihan, Ibu, merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Diskresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar proteinnya makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan mineralnya semakin meninggi. Dan volumenya juga semakin meningkat. Yang ketiga, Ibu, ASI matur. ASI matur, Ibu, merupakan ASI yang diskresi pada hari ke-10 dan seterusnya komposisi relatif konstan. ASI matur merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna dari kafein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial faktor, antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Selanjutnya, Ibu, saya akan menjelaskan cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama, Ibu, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Yang ketiga, pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, yaitu menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Yang ketiga, susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Tidurlah bersebelahan atau dekat dengan bayi. Dan yang terakhir, Ibu, harus meningkatkan istirahat atau minum.
Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan cara pemerasan ASI. Ada dua cara. Yang pertama, pengeluaran ASI dengan tangan, dan yang kedua, pengeluaran ASI dengan pompa. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan cara penyimpanan ASI. Yang pertama Ibu, di udara terbuka atau bebas selama 6-8 jam. Yang kedua, di lemari es 4 derajat Celcius selama 24 jam. Di lemari pendingin atau beku kurang dari 18 derajat Celcius selama 6 bulan. Dan yang terakhir Ibu, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam dalam wadah yang telah berisi air panas. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan penerapan ASI eksklusif pada Ibu bekerja. Yang pertama, selama cuti hanya menyusui. Yang kedua, sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, susui bayi. Yang keempat, selama di kantor, peras ASI setiap 3-4 jam. Yang kelima, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Dan yang terakhir Ibu, setelah dihangatkan, diberikan dengan cangkir. Baik Ibu, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang belum mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu coba jelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan tadi. Tadi Ibu Bidan sudah jelaskan tadi bahwa ASI eksklusif itu bayi yang hanya diberi ASI saja dan tanpa ada tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral selama 6 bulan. Dan manfaat ASI juga ya tadi Ibu Bidan, ASI sebagai nutrisi, ASI sebagai untuk meningkatkan kecerdasan bayi, untuk meningkatkan ketebalan tubuh, dan untuk meningkatkan jalinan antara kasih sayang ibu dan bayi. Itu saja Ibu Bidan. Baik Ibu, mungkin konseling kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjaan. Iya Ibu Bidan. Permisi Ibu. Iya Ibu.